Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau kapanpun kalian menonton video kali ini. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya karena kalian sudah menonton video ini. Dan pada video kali ini saya akan membahas soal uh, penugasan. Sebelumnya, kenalkan nama saya Muhammad Kaizaki. Saya mahasiswa rekayasa perencanaan mekanik di Fakultas Sekolah Vokasi di Undip. Kita langsung aja lihat soal yang benar. Nah, ini adalah kurang lebih soalnya. Saya diberikan dua soal, yang mana ini adalah soal dari mata kuliah mekanika fluida. Dan ini sudah diberikan oleh dosen saya, yaitu Bu Sri Utami Handayani STMT yang terhormat. Dan saat ini saya sebenarnya sudah mengerjakan dari minggu lalu, dari 5 hari yang lalu, yaitu tentang mengerjakan soal tersebut di folio. Cuman untuk video kali ini, karena kurang lebih jawaban di folio saya seperti ini, sepertinya sangat tidak worth it untuk saya bahas lembar ini di video kali ini. Kayaknya saya di video kali ini saya bakalan membahas atau mereview jawabannya menggunakan teknik yang diajarkan kepada saya oleh dosen fisika di semester 1, yaitu Bapak Ireng Sigit Armanto, yaitu dengan cara ini. Jawaban saya yang di portfolio ini yang sudah saya scan dulunya, itu bakalan saya taruh di Word. Jadi selama video ini saya bakal membahas jawabannya yang ada di tes folio saya taruh di Word. Dan saya berikan sedikit penjelasan sebenarnya. Oke, lanjut. Karena di soal ini diberikan maksimal 20 menit, jadi mungkin kita nggak usah bertanya-tanya lagi ya, sebenarnya kita lihat soalnya. Pada soal ini ya Word-nya sorry. Nah, ini adalah pembahasan Word, pembahasan dari yang telah saya buat. Di dokumen ini berisi uraian jawaban lengkap dan disusun oleh saya sendiri dari penulisan nomor 1 dan nomor 2. Oke, langsung aja kita lihat ini. Untuk nomor 1, ini kalau kita pandangan dari informasi dari soal, kita itu dapat debit itu sebesar kecepatannya itu 0,2 meter kubik per second dengan 3 cabang paralel memiliki panjang 55 meter dan 85 meter dan 120 meter. Semua pipa menggunakan PVC dan tiap cabang dengan mendekati sama. Kenapa panjangnya 55, 85, dan 125? Kalau kalian melihat ini tuh X ya, di soal itu X. Nah, X itu adalah nomor terakhir NIM saya. Dengan NIM saya itu adalah 5, maka saya mengganti X dengan nomor 5. Jadi setiap mahasiswa punya jawaban dari masing-masing ya. Nah, karena sini 5, jadi saya taruh di sini 5. Terus kurang lebih gambarannya seperti ini, teman-teman. Tadi belum saya sempat follow ya. Jadi kurang lebih gambar dari tangki, lalu ada pipa bercabang 3, dan ini ada kuarana 1, kuarana 2, kuarana 3 itu elevasinya sama. Sini ada panjangnya, cuman panjangnya ini direkayasa menjadi NIM kita, yaitu 55, 45, 125 ya. Lalu Q-nya juga menyesuaikan dengan soal. Nah, soalnya cuma 11 ini aja. Dan yang pertama ini ABC sudah saya taruh di Word. Kita langsung aja bahas ke Word ya, teman. Jadi diketahui debitnya itu 0,2 ya, 0,2 meter kubik per second. Lalu tadi diinginkan setiapnya sama, maka Q1, Q2, dan Q3 nya itu sama. Maka kalau begitu, untuk mencari Q-nya itu berarti Q-nya 0,2 dibagi dengan 3. Maka kita dapat hasilnya adalah 0,6667 meter kubik per second. Lalu panjang pipanya kita ketahui, ini masih diketahui, yaitu yang panjang pertama adalah 55 meter, yang kedua adalah 85 meter, dan yang panjang ketiga adalah 105 meter. Semua pipa PVC kekerasan dianggap sama, evaluasi sama, dan mineros yang diabaikan. Lalu menentukan debit tiap cabang, karena debitnya berdata, jadi saya sudah jelaskan tadi ya. Q-nya itu kita tahu sama dengan dibagi 3, 0,2 dibagi 3, lalu maka hasilnya adalah 0,67 meter kubik. Lanjut ke soal pertama, itu 1A ya, itu menentukan diameter pipa. Nah, hubungan pada pipa paralel heat loss itu harus sama. Jadi
L per D pangkat 5 sama dengan L2 atau panjang pipa kedua per D2 pangkat 5 lalu panjang pipa ketiga D3 pangkat 5. Sama aja dengan seperti ini. Nah, kita karena pipa headlessnya tiap cabang sama, maka kita menggunakan rumus Darcy Weisbach, yaitu HF sama dengan F L kali L per D V kuadrat per 2G. Karena F-nya ini V-nya itu adalah 4Q Pi D kuadrat, maka hubungan head loss menjadi HF sama dengan LQ kuadrat per 5D kali per D pangkat 5. Karena Q dan F sama, maka bisa seperti ini. Karena kalau dibuat bersamaan, biasanya itu kurang lebih ini L1 L per D sama dengan konstan ya. Jadi L1 per D5 1 lanjut seperti yang tadi saya atas ya. Lanjut. Nah, karena itu punya adalah 2 meter sekian. Jadi kita menggunakan rumus persamaan kualitas, yaitu Q sama dengan nilai alfa ya. Q A per V, karena luasnya itu dari lingkaran, maka Q-nya itu A-nya itu dengan luas dari fiber itu lingkaran, yaitu Pi D kuadrat per 4. Dari seperempat Pi, maksudnya tapi kita seperti ini supaya gampang ya. Kita ubah, bukan kita mau mencari D-nya, maka D-nya taruh di kiri, Q-nya taruh ke kanan, maka 4 sama Q-nya bakal naik, Pi-nya bakal menjadi per sama V-nya. Lalu karena ini D-nya kuadrat, dia bakal menjadi akar ya. Lalu kita substitusi, lalu 4 ada diketahui, ada konstanta, lalu Q-nya tadi 0,67, lalu ada Pi, yang kita ambil B-nya 3,15, lalu ada V-nya itu adalah 2. Itu di sini, dia hasilnya kurang lebih adalah akar dari 0,426, lalu hasilnya kurang lebih adalah 0,206 meter. Ini adalah diameter dari D2-nya ya, karena kita tahu cuma 2-nya ya. Jadi karena D1 sama dengan D2, maka kenapa ini ada pangkat 1/5 itu karena dari rumusnya teman-teman. Ya, L1 sama dengan D per 5 L2 per D5 gitu ya. Dari situ kita substitusi dan kita taruh di sini. Kita substitusi. Ini kita masukin angkanya 0,206 berterima dari sini, dari atasnya. Ini lalu L1 dari 55, panjang 55 ini sebenarnya 50x 5x ya, x nya kita ganti 5, lalu per L2 nya itu kan adalah tadi ini saya 5 per 1 per 5, ini angkat 1 per 5. Jadi kalau dihasilkan nanti hasilnya adalah ini adalah 0,647 per 5 adalah 0,2 ya. Jadi 0,206 dikali 0,647 angkat 0,2, atau kalau sama bisa jadi 0,98 dikali 0,209 ya. Kalau nanti diketahui D1 nya adalah 0,189 meter. Jadi dari 2 yang diketahui, saya dari D3 nya. D3 sama rumus yang D1 itu nggak usah sampai ke sini tadi. Rumus yang atas di sini sama ini. Kalau kita dari D3 maka kita ambil yang sini. Ini ya rumus saya. Lalu ini kita terima. Sampai kelebihan. Nah, jadi kita masukin substitusi aja. Lalu D3 sama dengan D2, tadi ada tadi sini, coba 5 per 5 angkat 5 atau 0,2, lalu hasilnya kurang lebih adalah 0,22 meter. Jadi kita ketahui hasilnya adalah D1, 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 D3, D1 adalah 0,109, D2 adalah 0,26, dan D3 adalah 0,22 meter. Sekarang ini kita menjawab dari 1A, sekarang lanjut ke nomor 1B, kemudian diameter pasar. Nah, karena kita ketahui diameter utama adalah 189, itu kalau kita cari di marketplace ya, marketplace tentang perpipaan gitu ya, itu saya minta bantuan AI buat nyari tahunya. Ini di 0,89 itu mendekati ke 0,7 ya, berarti anggap aja 0,8 dan lagi di 0,22 meter itu mendekati ke 0,87, artinya kita bisa naikkan ke 9 inci aja. Jadi kurang lebih dapat saya simpulkan bahwa jika PVC yang dijual umum itu 8 inci itu sekitar 0,203 meter dan 9 inci sama dengan 0,227 meter, maka ini mendekati ya. Di D1 itu mendekati ke 8, D2 mendekati 8, D9 itu mendekati ke D3-nya ini. 9 inci itu mendekati ke D3 sorry. Nah, ini saya hapus seperti ini. Pipa pertama itu kita ambil 8 inci, pipa kedua ambil 8 inci, pipa ketiga kita ambil ke 9 inci. Sekarang di soal yang ini itu kita membahas tentang kita pilih diameter sama, lalu kita hitung lossesnya ya, lossesnya masing-masing cabang pipa. Oke, saya sudah menjawabnya di bawah. Kita menghitung head lossnya dulu menggunakan rumus dari Hazel-Williams, yaitu HF sama dengan
10,67 itu dapat dari mana? Dapat dari ketentuannya konstanta. Lalu LQ akan satu ini dia ya. LQ 1,852 per C 1,882 dan D 4,87. Nah, ini kita mau dapat C-nya. C itu di PVC adalah 150 kita dapat dari Google ya. Dulu sebenarnya kan bisa dapat di tampilan yang diberikan ya. Jadi untuk mempersingkat waktu seperti itu, langsung aja kita berdata di cabang 61 panjang data ketahui 55 meter, lalu Q-nya sama semua jadi 0,667 dan diameternya adalah 203. Nah, kalau kita hitung untuk diskonnya, jadi Q-nya itu kalau 1,5 itu adalah 0,067 dan C1492 adalah jadi 150 kan 150 maka 1492 adalah 10,680 sorry jadi 10.680 lalu untuk MB-nya maka 4,7 jadi 0,23 maka 4,87 kurang lebih 0,0045 jadi kalau hasil fisika rumus Hasbulian maka biasanya seperti ini. Jadi H sama dengan 10,5 ini jadi berarti apa ya, itu adalah L lalu dikali Q lalu dikali C dan yang terakhir adalah D ya D. Jadi dapat hasilnya HF-nya adalah 0,84. Jadi cabang pertama adalah hasilnya adalah 0,84 cabang pertama. Kalau cabang kedua pun sama, 0,8 kalau dari dihitung dia seperti angkanya. Dan cabang kedua dikali 5 dengan 0,3 maka kita masukin aja. Ini 10,87 dikali L dikali Q dikali C dikali ini. Jadi D kali D. Hasilnya adalah kedua adalah 1,3 meter atau 1,30 meternya. Angka cabang pun sama kurang lebih. Diketahui adanya ajarnya 1,125 juga sama. Lalu diameternya 0,7. 0,7 itu mungkin 0,004. Kalau fisika rumusnya kita selesai itu. Ini di 10,7 dikali dengan L nya lalu jadi Q-nya lalu jadi C dan D. Jadi kurang lebih dari proses perhitungan dia adalah 1,13 meter. Nah, sekarang kita analisis ya. Jadi heat loss-nya itu benar-benar hampir sama ya, belum sama karena ukuran diameter pipa pasaran itu terbatas agar debit sama digunakan benching, valve atau pengaturan tanah aliran ya. Jadi kan ini kan beda-beda ya prosesnya. Nomor B ini udah terjawab. Sekarang nomor C, apakah hosis dan cabang itu sama? Nah, jawabannya enggak ya teman-teman, yang sama karena ukuran pipa di pasaran itu memiliki lompatan kayak 4 inci, 10 inci, 20 inci dan kelipatannya. Kita nggak bisa memasang pipa itu dengan diameter yang presisi karena hitungan teknisnya itu beda ya. Akibatnya cabang dengan pipa itu lebih besar, namun pendek, akan tapi losis lebih kecil dan menarik debit lebih banyak. Oke, karena azan jadi videonya saya juga dulu. Oke, lanjut. Ternyata waktunya sudah sedikit lagi ya teman-teman, hampir 20 menit. Kita lanjut aja, kita mungkin lebih cepat. Jadi sama karena perbedaan antara yang ada dengan yang kita butuhkan ya. Untuk 4D, 1D itu langkah agar debit air bersama dengan memodifikasi teknisnya ya. Itu dengan pemasangan control valve, pemasangan dan pemasangan overplate atau penggunaan flow meter juga bisa menggunakan sistem loop atau ring ya. Nah, kurang lebih penjelasan seperti ini. Lalu ini ada gambarannya. Saya minta bantuan teknologi buat menggambarkan ilustrasinya ya. Kita lanjut ke pembahasan nomor 2. Nomor 2 ini kita punya seperti ini. Ini langsung aja kita jawaban di ini ya, di Microsoft-nya karena biar mempersingkat waktu. Dilanjut. Nah, tentu ini diketahui bahwa data airnya sudah air dengan suhu 60 Fahrenheit dengan sejenis pokoknya sekitar segini, viscositasnya juga 2, sekian, terlihat di papan di layar. Lalu ada data pipa, ada diameternya, lalu ada panjangnya, ada kekerasannya, lalu debitnya juga kita ketahui. Kita konversi ke 1 GPM ya, lalu kita dapat debitnya 1 GPM konversi ke feet 3 dibagi second. Ini hasilnya seperti ini. Nah, sekarang untuk soalnya itu adalah kecepatan yang A, nomor 2 adalah kecepatan aliran. Itu kita ambil dari rumusnya adalah Q sama dengan AF. Itu A-nya itu kita ambil dari luas penampang pipanya, itu adalah lingkaran ya. Rumusnya seperti ini kita masukkan ke substitusi, dan kita dapat adalah A-nya adalah 2006 ya, 0,2006 ft persegi.
Lalu kita dapat debitnya itu dari kita dapat adalah 1, kita konversi kita dapatkan 1,448 ini. Lalu loss belakangnya kita dapat 0,26 persegi. Lalu kita alirannya adalah kita ambil dari rumusan tadi, lalu kita substitusi, nanti hasilnya adalah tempatnya sama dengan 0,7,22 FTM. Jadi untuk menjawab soal nomor 2B mencari Reynolds, jadi Reynolds itu kita ambil dari rumus Reynolds, yaitu rho VD per konstanta ini, lalu kita substitusi nomor angka-angkanya, lalu kita dapatkan Reynolds itu adalah 9,73 kali 10⁻6. Nah, karena hasilnya dari Reynolds di lebih dari 4.000, maka jadi aliran ini adalah aliran turbulen. Lanjut ke soal yang nomor 2C, itu adalah mencari faktor gesekan. Ini kita menghitung dari relatif roughness-nya, kita masukkan data-datanya, kita substitusi, maka kita dapat adalah 0,00297. Jadi dari diagram Modi itu dari diagram yang telah ada di sini, memang kita tidak buka karena mempersingkat waktu. Jadi Reynolds-nya 0,7 kali 10⁻6, lalu adanya 0,03, didapat adalah faktor gesekan adalah 0,16. Jadi faktor dari diagram Modi yang relatif dengan 0,0297 diperoleh adalah F-nya sama dengan 0,16. Lalu yang nomor 2D, head loss mayor, kita menggunakan bersamaan Darcy Weisband diperoleh dari kita menggunakan rumus F sama dengan F L per D F kuadrat per 2G, dengan G-nya adalah ini. Kita masukkan data-datanya, kita menghitung dulu biar cepat LD-nya L per D, kita hitung V kuadrat per 2G, maka diperoleh hasilnya adalah 0,809 ya. Lalu menghitung head loss mayornya, itu kita masukkan data-data yang sebelah kiri ini, masukkan ke sini, nanti dapat diketahui bahwa 14,0,9. Maka head loss mayornya adalah 14,1 untuk mudah ya. Nah, sekarang kita mencari head loss minornya. Nah, untuk head loss minornya kita ketahui dulu, jadi ada gate valve, ada elbow-nya 60 derajat, dan swing checker 1, dan valve-nya ini jumlahnya 2, 4, 1, 1. Kalau kita jumlahkan nilai K-nya, ini maka totalnya adalah 15,9. Nah, untuk mencari head loss minor, kita menggunakan rumus yaitu K V kuadrat per 2, V kuadrat sudah dijawab. Ini ada ini 0,809, 0,89. Untuk sini K-nya tadi dari K total, sama dengan segini, maka diketahui head loss minornya adalah 12,86. Nah, atau kita simpulkan, atau kita naikkan, atau kita kita taksir bahwa minornya adalah head loss minor 12,9 ya. 9 feet. Lanjut mencari head loss total. Head loss total itu kita cari dari head loss mayor ditambah head loss minor di 14,1 tambah 12,9 hasilnya 27 feet. Lalu terakhir tegangan akhir pipa. Nah, tegangan awalnya 50 PSI ya. Lalu ini ada rumus yaitu delta P sama dengan sigma H. Untuk air 1 PSI sama dengan 2,31 Fed per head. Jadi ukuran tekanan itu adalah 26,95, terus per 1 PSI-nya adalah 2,31, maka delta P sama dengan 11,67 PSI. Jadi tekanan awalnya itu adalah 50 dikurang dengan PSI yang sekarang, jadi di tekanan akhirnya itu adalah 38,33 PSI. Di penurunan tekanan adalah 11,67 dan tekanan akhir adalah 38,3 PSI. Jadi kurang lebih begitu penjelasan yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Kesimpulan yang saya dapat dari video ini adalah bahwa soal 1 membahas distribusi debit pada pipa paralel dan pengaruh diameter terhadap heat loss. Dan soal nomor 2 membahas tentang aliran turbulen pada pipa baja serta penghitungan major loss, minor loss, dan tekanan akhirnya. Sekian dari saya dan terima kasih telah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.